Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Wa in kunta muta'alliman, dan jika ada kamu yaitu orang yang belajar, yaitu santri, yaitu murid, fa adabul muta'allimi ma'al 'alim, maka adapun adabnya santri beserta guru, ayyabda'ahu, yaitu harus memulai muta'allim hu akan alim, bittahiyyati dengan menghormat, wassalam dan memanggil salam. Jadi kalau bisa jangan sampai gurunya lebih dulu yang memanggil salam, yang menghormat. Adakah guru yang menghormat murid? Banyak. An-Nabi SAW juga menghormat dalam rangka menghormat orang-orang yang memang punya keinginan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rendahkan sayapmu, bertawaduklah kepada orang-orang yang mengikutimu daripada orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Jadi guru, ustadz, kiai itu juga punya kewajiban menghormat kepada santri-santrinya dalam rangka karena memuliakan satu tujuan yang sama, yaitu mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita walaupun cara menghormatnya itu tidak akan sama antara cara menghormatnya guru kepada murid dan murid kepada guru, pastinya ada beda. Yang namanya menghormatnya guru kepada santri biasanya bil latafa war rahmah, yakni bit ta'lim war ra'fah, mengajari, kasih sayang, cinta, dengan belayan. Menghormatnya santri kepada guru, murid kepada guru, pastinya bit ta'zim wat tauqir wal hurmah. Jadi dengan menghormat, dengan mentakzim, karena haibahnya guru sama antara orang tua ke anak dan anak kepada orang tua. Naam. Wa ayyuqilla baina yadayhi al-kalam, dan mensedikitkan muta'allim baina yadayhi, di depan al-alim, al-kalam, akan berbicara. Jadi jangan banyak berbicara kalau ada gurunya, kalau ada di depan gurunya. Perhatikan gurunya, bicara apa gurunya. Pastinya seorang guru itu tidak akan mengeluarkan pembicaraan, perkataan, apalagi di depan murid-muridnya, kecuali itu ilmu. Pastinya seorang guru tahu bagaimana cara mendidik santri-santrinya dan murid-muridnya, tidak hanya diajarkan tapi juga dibawa. Tidak hanya diajarkan tapi juga dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan hal. Wa qad yakunul hal afsahu min lisanil maqal. Terkadang hal itu bahkan kebanyakan lebih tajam daripada al-maqal, daripada pembicaraan. Tapi seorang guru tidak mungkin hanya hal saja, pasti berbicara, dan pembicaraan seorang guru pastinya yang selalu bisa menggiring, membawa, menggandeng murid-muridnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada santri dan murid itu supaya selalu memperhatikan tingkah laku gurunya dalam rangka mempelajari dan meneladani. Kecuali gurunya, misalkan gurunya ini kan bukan malaikat, bukan nabi,
Kecuali gurunya pada satu ketika tidak sama dengan syariat yang diketahui muridnya, maka ihtimal di situ nanti diterangkan. Ihtimal artinya mungkin guru punya ilmu lain, mungkin guru saya itu punya maksud lain dan lain sebagainya. Tapi selagi gurunya itu tetap dalam syariat, maka ikutilah, teladanilah. Apabila misalkan ada yang sedikit tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmu muridnya, maka si murid ini harus punya ihtimal, punya adab, punya akhlak. Jangan-jangan guru saya itu punya ilmu lain, artinya walaupun secara zahir ini menyimpang dari syariat, mungkin beliau itu punya hukum lain karena dia pasti lebih alim daripada saya. Dan jangan diikuti kalau tidak sesuai dengan syariat. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustadu, dan tidak boleh berbicara muta'allim ma lam yas'alhu ustadu, selagi tidak bertanya kepada muta'allim ustaduhu, siapa ustadznya muta'allim. Jadi lebih baik diam menunggu pembicaraan ustadz dan gurunya. Wala yas'ala ma lam yasta'din awalan, dan tidak bertanya muta'allim malam yasta'din, selagi tidak minta izin muta'alim awalan dalam pertamanya. Artinya kalau memang harus terpaksa harus bertanya, maka minta izin dulu. Jangan langsung bertanya. Sebagai santri, kiai, saya mau bertanya. Ustadz, saya mau bertanya. Eh, apa namanya? Jadi jangan langsung bertanya. Jadi minta izin dulu, isti'dzan dulu. Wala yaqul fi mu'aradati qawlih, dan tidak boleh bicara muta'allim di dalam menentang perkataannya al-alim. Akan tidak boleh berbicara akan lafaz qala fulan, berkata siapa fulan. Jadi bi khilafi ma qulta, dengan membedai perkara qulta yang berkata kamu. Jadi tidak boleh si santri ini mengatakan sebuah pendapat, menyampaikan sebuah pendapat di depan gurunya yang menentang dan bertentangan dengan pendapat gurunya. Ini jelasnya secara ilmiah apabila niat si murid ini ingin menentang, kemudian di depan umum itu tidak boleh. Apabila cuma berdua, itu ulama juga membahas dalam rangka mencari sama-sama kebenaran. Datangi gurunya, kiai tadi kiai bilang begini, apa benar itu, di mana rujukannya, kalau saya pernah dengar begini-begini. Nggak usah sebut kiai yang lain supaya tidak sakit hati gurunya, supaya tidak tersinggung hati gurunya. Tapi biasanya guru yang safil qalb, yang hatinya bersih, tidak akan pernah sakit seperti itu. Kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali seperti ini. Ini secara umum bahwa santri itu harus berhati-hati kepada gurunya, murid itu harus berhati-hati kepada gurunya. Wala yashiru alaihi bi khilafi ra'yi, dan jangan menunjukkan, artinya tidak boleh menunjukkan muta'allim alaihi atas alim bi khilafi ra'yi, dengan membedai pendapatnya al-alim. Jadi jangan berdebat kalau di depan gurunya itu. Jangan berdebat. Kalau cuma bertanya, oh begini-begini. Tidak apa-apa dalam masalah pertanyaan seperti itu, tapi isti'dzan dan dengan sopan. Fayara annahu a'lamu bisawabi min ustadihi, maka melihat ia muta'allim akan sungguhnya muta'allim. Ini masalahnya di sini. Fayara, maka melihat muta'allim akan sungguhnya muta'allim, a'lamu yaitu lebih tahu, bisawab dengan kebenaran, min ustadihi, ustadnya muta'allim. Nanti merasa kok saya lebih tahu dari guru saya. A'udzubillah, kalau sampai seperti itu, Allah, ilmu yang sudah menggunung pun sekalipun akan hancur. Jangan. Kita ini di depan guru tetap kecil. Wala yusarra jalisahu fi majlisih. Wala yusarra ini wala yunajiyah, yani, dan jangan berbicara muta'allim jalisahu akan teman duduknya muta'allim fi majlisi, di majlisnya alim. Jangan banyak berbicara dengan teman-temannya. Ini kadang kiainya membahas wa matowa saya budi. Apa namanya? Oma tahu jangan matura. Paha bahas kiai budi. Allah, jangan. Jadi kecuali ada suatu yang tidak bermaksud
wa matawah dan wa mata'aw itu wallahu alam. Jadi kalau lagi ustadznya itu mengajar, kiainya mengajar, diam, cacat tibi. Karena kalau pengajian pas berlangsung, kita ini disatroni, diganggu oleh setan supaya pikiran kita ke sana kemari, ke sana kemari. Nanti pengajiannya itu nggak masuk. Tak masuk, mata akhir masuk ke kopeng kanan keluar kiri, tak masuk sekali. Titik fokus, setiap apa yang dikatakan gurunya yang perlu dicatat-catat. Walaupun kemarin sudah pernah dicatat, catat lagi tidak apa-apa. Di pinggir-pinggir kitab atau di buku-buku kita. Maka santri itu tidak boleh tidak punya pensil atau pena dan kertas, harus setiap durar atau setiap mutiara yang keluar dan teruntai dari lisan gurunya harus dicatat. Saya al-fakir ilallah, ada banyak beberapa buku isi daripada yang berisi catatan daripada kalam masyaikhina di Makkah. Alhamdulillah. Cerita saya tulis cerita syair saya tulis, makalah saya tulis. Walaupun makalah itu sering saya dengar dari orang lain, tapi kalau dari guru saya lain lagi lah, spesial itu. Wala yaltafita ilal jawanib, dan jangan menoleh ya muta'allim ilal jawanib, ke beberapa arah. Kalau lagi ngaji jangan ngarceleyengaran jangan madhurah. Fokus ke gurunya. Fokus ke gurunya. Kalau gurunya menerangkan, lihat gurunya. Jangan nunduk meloloh kecuali tepaan amaknain. Mari amaknain abas guruna cara menerangkan gurunya. Karena mohon maaf saya kedepankan seperti ini, pembicaraan seperti ini karena ada memang sebagian ustadz atau kiai yang mengatakan mau ngaji ya dan gurun, jangan ngebes gurun nah. Adab nunduk terus. Ya itu mimbabil adab. Tidak salah itu, tapi kita bagaimana bisa paham kalau masalah fikih kalau tidak melihat. Kalau tidak melihat masalah fikih bagaimana bisa paham? Misalkan gurunya mempraktekkan wudhu, misalkan gurunya mempraktekkan takbiratul ihram dalam sholat, misalkan gurunya mempraktekkan cara beribadah tawaf yang benar, atau manasik-manasik yang lain. Bagaimana kita tidak melihat? Apakah kita akan nunduk terus? Tidak bisa. Fikih itu perlu tatbik. Perlu tatbik. Apa tatbik itu? Peragaan. Benih peragaan morlau ruah. Benih. Kita perlu perlu contoh. Perlu tatbik lah bahasa Arabnya itu. Apanya mana? Jadi perlu diberagakan. Dak rama wudhu sebener, dak rama takbiratul ihram sebener, dak rama sujud sebener, dak rama salam sebener. Kita nggak mungkin tidak melihat, dan itu ada dalilnya. Nabi SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya tidak mungkin tidak memandang guru. Tidak mungkin tidak memandang guru ketika guru lagi menerangkan kaifiyat atau tatbiqat lil ulum asy-syariah. Nah, jangan menoleh-noleh ke temannya. Kadang gurun kita mari lah aja. Iya ingat si Anur ya ingat. Ading banding lagi. Jadi emak pikir geng. Balia jelisu muta'addiban, bahkan atau duduk ya. Siapa namanya muta'allim hale beradab mutriqan. Hal yang menunduk ka'annahu fi salat, seakan-akan muta'allim yaitu di dalam salat. Ini kalau tidak ada seperti yang tadi, tidak ada keterangan-keterangan yang membutuhkan tatbik. Wala yakthura alaihi 'inda malalih, dan jangan memperbanyak ya muta'allim alaihi atas alim 'inda malalih ketika jemunya alim. Artinya ada guru kadang-kadang hanya membaca kitab yang seharusnya satu lembar hanya 2 garis. Itu mungkin lagi malal, mungkin lagi jemu. Ketika seperti itu jangan paksa, jangan tuntut gurunya itu, jangan. Biarkan saja. Kita bisa ngaji walaupun hanya satu kalimat. Walaupun hanya satu kalimat. Tiap hari itu gurunya misalkan duduk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim.
Wallahu alam. Sudah cukup. Kita sudah dapat pahala majlis, kita sudah dapat pahalanya langkah menuju majlis, kita sudah dapat barokahnya guru, kita sudah dapat barokahnya kitab dan muallimnya kitab dan lain sebagainya. Jadi pengajian itu luar biasa. Duduk di majelis daris, di majelis ilmi ini luar biasa. Jangankan sampai satu hadis, kilmah wahdah. Satu kalimat saja yang diterangkan, disampaikan, dibacakan bahkan cuman oleh gurunya itu luar biasa. Jadi saya pernah mendengar cerita dari Syekhina Muhammad Ismail hafizahullah taala wa ra'ahu. Jadi kata beliau itu dulu pernah ada seorang ulama yang ketika ngajar buka pengajian cuman bilang begini, wa minhum ruwaimun. Jadi sesudah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, wa minhum ruwaimun wallahu alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya isi pengajiannya cuman dua kalimat, wa minhum ruwaimun, dan yaitu di antara mereka para ulama adapun ruwaim, sayyidina ruwaim dia. Setelah itu ditutup kitabnya. Ada seorang santri yang mengkritisi, tapi tidak kepada gurunya, kepada teman-temannya. Kok cuma satu kalimat oleh gurunya? Diketahuan oleh gurunya itu. Gurunya dikasyaf oleh Allah SWT. Apa kata gurunya? Ya waladi, kamu tahu siapa Ruwaim? Nanti kita terangkan siapa Ruwaim ini. Satu nama daripada orang wali disebut, maka banyak sekali rahmat Allah SWT yang diturunkan oleh Allah SWT kepada yang mendengarkan, kepada yang membaca, kepada yang mengaji dan lain sebagainya. Nah ini cuma satu nama yang disebut. Jadi ketika gurunya itu kana fi haddil malal la yakthir alaihi muta'allimuh. Ketika gurunya lagi jemu mengajar, jadi jangan sampai muridnya itu menuntut. Nah, wa idza qama lahu, dan apabila berdiri ya muallim atau alim, qama maka berdiri muta'allim lahu untuk alim. Berdirilah kalau gurunya berdiri. Berdiri kalau gurunya datang berdiri, kecuali enggak diperbolehkan oleh gurunya. Hormat, kalau gurunya itu harus hormat. Gurunya enggak minta dihormat, tapi sebagai santri wajib menghormat. Kita ini sering mohon maaf, sering sering kebalik. Bukan gurunya, ada kiai lain datang, hormatnya minta ampun, gurunya sendiri datang tidak hormat sama sekali. Allah, mana otak kita ini, pikiran kita? Yang menyelamatkan kita itu siapa? Orang tua kita yang sesungguhnya itu siapa? Orang tua kita yang sesungguhnya adalah orang yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, yang tidak hanya memberi makan jasad kita, tapi yang memberi makan ruh kita, yang bisa membimbing kita ke jalan Allah SWT, bahkan bukan hanya membimbing, menggandeng sekalipun. Guru kita itu yang paling dekat dengan kita adalah guru ketika kita tidak ada ditanyakan, ketika kita tidak hadir di Eka Posang Janreng Matura. Itu orang tua kita yang sungguhnya. Sehingga posang aba ketika aba tak ada, yang mencari kita ketika kita tidak ada. Allah. Maka kata ulama, beruntunglah kalian apabila kalian ada di hati guru kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hati seorang guru yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi santri-santri yang nama dirinya itu ada di hati gurunya. Ketika Allah SWT berkehendak melihat hati gurunya, ada nama santri-santri di situ. Subhanallah. Wa idza qama lahu wa la yatba'uhu bi kalamihi wa su'alihi. Dan jangan mengikutkan ya muta'allimhu akan alim dengan atau akan perkataannya alim wa su'alihi, dan bertanya kepada alim. Jangan jangan terus-menerus ditanya. Bicara ini ditanya, jangan. Nah, bikalamihi dengan kalamnya muta'allim ya ke sini ya, wa su'ali dan pertanyaannya muta'allim. Jadi yatba'uhu
dan jangan mengikutkan ya muta'allim hu akan alim bi kalami dengan kalamnya muta'allim dan pertanyaannya muta'allim. Wala yas'aluhu fi tariqihi dan jangan bertanya, artinya tidak boleh bertanya. Ini bisa nafi bi makna nahi. Dan jangan bertanya muta'allim akan alim fi tariqihi di jalannya alim ila ayyabluwa manzilah, ila sampai ayyabluwa depak atau sampai-sampai ini berarti maknanya. Sehingga sampai ya muallim manzilah akan rumahnya ya alim. Sehingga sampai ya alim akan rumahnya alim. Wala yusi'adh-dhanna bih dan jangan berburu ya muta'allim adh-dhanna akan prasangka bihi kepada alim. Tidak boleh suudzon kepada guru, itu enggak boleh sama sekali. Fi af'alin di dalam perbuatan-perbuatan zahiruha munkaratun indah, yang ada pun zahirnya af'al yaitu munkaratun indahu di sisi muta'allim, fahuwa a'lamu bi asrarih, maka ada pun ya alim yaitu lebih tahu bi asrarih akan perkara atau rahasia-rahasianya alim. Artinya kita kalau berguru, betul-betul berguru pada seseorang, ketika pada satu saat guru kita itu zahirnya tidak sesuai dengan syariat, sudahlah kita enggak usah buruk sangka kepada dia. Enggak boleh buruk sangka kepada dia, tapi jangan diikuti. Jangan diikuti kalau betul-betul dia nyimpang dari syariat. Enggak boleh. Pola na guru na lako nga'riyah, semua na. Pola na guru na alako hal-hal si haram, pas itoro, jangan toro. Kita tetap panutan utama adalah Nabi SAW. Jadi, tapi kita tidak boleh buruk sangka, suudzon tidak boleh, tidak boleh. Gak usah banyak bicara, doakan saja gurunya itu, doakan saja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok guru saya berbuat seperti itu ya? Kok guru saya berbuat seperti itu? Ya mungkin guru saya itu ada maksud lain, atau ada tujuan lain, atau ada hukum lain. Sudahlah, saya nggak mau ikut-ikut itu. Saya tetap menjaga hati saya dan hormat saya kepada guru saya. Tapi jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut. Cara yang matur cak aja laja. Jangan. Kalau perlu datangi secara empat mata. Guru, tadi guru seperti itu, ada hukum lain nggak guru? Yang membolehkan. Tapi saya cangkolang ini, saya usul adab. Kalau diperkenankan tahu, saya mau tahu. Kalau tidak ya nggak usah guru. Nah, itu yang berani seperti itu. Tapi lebih baik nggak usah lah. Nah, wal yadhkur inda dzalika, dan hendaknya ingat muta'allim inda dzalika ketika itu. Ketika itu apa? Yani ketika itu al-madhkur hina yani ru'yatihi li apa namanya? Li muallimihi af'alan zahiruha munkaratan indah. Ketika melihat sesuatu yang mungkar zahirnya, hendaknya ingat qaula Musa lil Khadir, akan perkataannya Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir alaihi wassalam, qala akharatha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Jadi qala, berkata Musa akan lafaz akharatha, apakah membedah kamu, melubangi kamu akan safinah, lituriqu ahlaha, supaya menenggelamkan kamu akan ahli safinah. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh betul-betul ji'ta datang kamu, melakukan kamu akan perkara imra yang mungkar, yang tidak bagus. Wa kaunahu mukhti'an fi inkarihi i'timadan 'ala dhahir. Nah, dan adanya ya Musa mukhti'an, yaitu salah di dalam ingkarnya Musa, i'timadan karena berpegang teguh ala dhahir, atas dhahir. Artinya kita disuruh hati-hati menjaga perasaan dan hati kita kepada guru. Kadang-kadang guru itu helap, tapi kadang-kadang tidak sekut. Mon pas sekut-sekut kan lu helap, tak lebur ya. Tak lebur ki mon sekut, emang bingung pas. Guru ini adalah warathatu al-ulama mimman qablahum. Guru ustadz ini adalah pewaris para ulama sebelumnya, penerus perjuangan para
ulama sebelumnya yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Helap sekalian, pola tak apa pola dari sepora Gusti Allah, pak helap terus masalah iya, bingung umat. Tidak boleh. Jadi kita sebagai guru nggak boleh menuntut santri supaya selalu husnudzon, tapi santri memang tertuntut untuk selalu husnudzon kepada guru. Kita sebagai guru harus hati-hati sesuai dengan adabnya sebagai guru yang kita pakai. Kita sebagai santri juga wajib memakai adab kita sebagai santri. Mun teti guru sebagus betul-betul. Ya artinya berusaha lah. Jangan teng seletengan. Berusaha, mun tak enjak neng baik. Neng baik. Artinya jangan umat ini dibikin bingung. Jangan umat ini dibikin helap kapi. Amanah ini. Kita jadi guru, kita jadi ustaz, apalagi jadi kiai, amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diangkat jadi ustaz, kamu jadi guru, kamu jadi kiai, kamu apakan amanah saya itu? Pasti ditanyakan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sebagai santri kita wajib selalu husnudzon kepada guru. Doakan gurunya supaya sehat, panjang umur, barokah. Kemudian gurunya tetap di jalan Allah SWT supaya kita betul-betul punya pegangan fid din wad dunya wal akhirah. Kita ingin bersama guru bukan hanya di dunia tapi fid din wad dunya wal akhirah. Maka doakan gurunya. Naam. Wa in kana laka walidani, dan jika ada yaitu bagimu siapa dua orang tua, fa adabul waladi ma'al walidain, maka adapun adabnya anak beserta kedua orang tua, ayyasma'a kalamahuma, yaitu harus mendengarkan ya walad kalamahuma, akan kalam keduanya walidain. Satu, apa yang beliau orang tua kita katakan kita dengarkan harus. Jangan sibuk dengan HP ketika orang tua kita berbicara. Ketika orang tua kita berbicara, sahabat HP nah. Paten HP nah. Sekarang musim HP, musim internet, auzubillah. Jangan sampai HP itu membawa bencana, membawa balak kepada kita. Ketika orang tua kita berbicara kepada kita, maka letakkan HP-nya, engki, iya mak, engki bu, iya mi. Langsung letakkan HP-nya, buang HP-nya. Atau bahkan temannya sekalipun, kalau ada temannya, ingki, lu kelumba apa? Umi ngolok, emak ngolok, ibu ngolok, harus dikedepankan. Karena yang melahirkan adalah ibumu, yang beri makan kamu adalah bapakmu. Mereka yang berkorban banting tulang siang malam untuk membahagiakan kita. Kita tidak bisa membalas apa-apa kepada mereka. Wa yakum liqiyamihima, wa yakum, dan berdiri ya walad liqiyamihima, akan berdirinya keduanya. Kalau ibunya bapaknya berdiri kita, kecuali soronjak tujuk ya tak rapah. Jadi harus menghormat, harus ta'zim. Wa yamtathila amrahuma, dan melakukan walad akan perintah keduanya. Kalakoh cakun deki laku dumalem la. Harus jangan menentang. Walam syamamahuma, dan jangan berjalan, tidak boleh berjalan ya walad di depan keduanya. Kalau berjalan ngireng di budih. Kata ulama, ini kalau siang, kalau malam maka anaknya di depan. Karena takut jatuh bapaknya. Wala yarfa'a sautahu, dan jangan, artinya tidak boleh mengangkat ya walad sautahu, akan suaranya walad, fauqa aswatihima, di atas suara keduanya walidaih. Naam yulabbiya da'watahuma, dan nyampaikan dan menjawab ya walad da'watahuma, akan panggilan keduanya. Cung, engki, nak, ya, langsung harus, langsung. Naam, wa yakhrisa, ala talabi mardatihima, dan bersungguh-sungguh ya walad ala talabi mardatihima, atas mencari ridhanya keduanya. Harus. Allah, kebahagiaan yang tiada tara ketika kita masih bisa berkumpul dengan kedua orang tua atau salah satu di antara mereka berdua.
ladang mencari ridha Allah yang sangat besar, yaitu kita bisa berkhidmah kepada kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua, atau salah satu di antara beliau berdua. Jangan sampai adanya orang tua itu menjelakakan kita. Jangan. Kadang-kadang orang tua memang menjadi cobaan karena kadang-kadang orang tua kita itu tidak berpengalaman seperti para ulama. Orang tua kita orang awam, orang tua kita orang petani atau pedagang. Kadang bukan hanya tidak ngerti tapi juga cerewet. Sudah, jangan dihiraukan. Artinya jangan dihiraukan, jangan ambil pusing masalah itunya. Yang harus kita pegang teguh adalah saya ini seorang anak wajib menghormat orang tua, wajib takdim kepada orang tua, wajib berkhidmat kepada orang tua, titik, sudah selesai. Cek embuk ceremi, pak ceremi, tak ngerti kangkok, lah. Sudah, tambeng jandreng maturah, tahan, yang seperti itu tahan. Tahan. Kita sebagai anak membutuhkan ridha orang tua, kasih senyuman mereka, engki. Maksa sekalipun orang tua ketika tidak bertentangan dengan Allah, maka kita harus ikuti. Tapi ketika bertentangan dengan Allah, maka ada kaidah la ta'at dari makhlukin fi maksiatul khaliq. Kita tidak boleh mengikuti perintah siapapun, orang tua sekalipun, kalau bertentangan dengan Allah. Wa yakhfidha lahum al-janah, dan merendahkan walad untuk keduanya, al-janah akan sayap. Artinya harus tawadhu di depan kedua orang tuanya. Wala munanna 'alaihima bil birri lahuma, dan tidak boleh ngoceng atau apa, ngungkit ya walad alaihima, atas keduanya, bil birri, akan kebaikan untuk keduanya yang diberikan kepada keduanya. Apa kita mau ngungkit kepada orang tua? Bu, saya sudah kasih kamu itu, Bu, begini. Allah, kita yang dikandung 9 bulan, kita yang menyusu, kita yang dikasih makan, kita yang diemong, kita yang ditimang-timang. Pernahkah orang tua kita itu menuntut kita? Tidak ada. Nah, wala munanna 'alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima, dan tidak dengan menegakkan akan perkara keduanya. Artinya kita yang engkau sing ngopinin bu udah berapa tahun, ya Allah, jangan buan remon tak akan bon kok akan bersama inna lillahi wa jangan, apalagi sampai membentak, ngangkat suara saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Lembutlah, haluslah, indahlah di depan kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita itu sedih gara-gara kita. Wala yanzura ilaihima syazra, dan tidak boleh melihat walad kepada keduanya syazran, hale takabur, hale sombong, hale membentak, hale apa namanya, sombong. Jangan sampai angkuh ya syazran itu. Wala yanzura ilaihima syazra, hale angkuh. Wala yanzura ilaihima, dan tidak boleh melihat walad ilaihima kepada keduanya syazran, hala kauni nadrihi syazra, ya hale sombong, hale angkuh. Wala yuqattibu wajhahu, dan jangan memalingkan walad wajhahu, akan wajahnya walad, fi wujuhihima di depan wajah keduanya. Kalau lagi ada di depan orang tua, jangan berpaling, kita nunduk, kita lihat. Wallah, melihat wajah orang tua itu menggugurkan dosa. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah orang tua kita itu kalau dilihat dengan takdim dan kasih sayang, itu menggugurkan banyak dosa. Sama seperti halnya kita melihat Ka'bah, sama seperti halnya kita melihat air Zam-Zam, bahkan sama seperti halnya kita melihat para wali, para ulama, bahkan sama seperti halnya kita melihat wajah para anbiya. Ya Allah, rizkikan kepada kami ya Allah ta'zim kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Nahnu auladina ya Allah, wa hibbaina ya Allah, wa tullabina wa talibatina ya Allah, wa ikhwanina jami'an ya Allah. Karuniakan kepada kami semua ya Allah albir lil walidain, wa la yusafiru illa biidnihima,
dan tidak boleh safir walad, tidak boleh perjalanan walad kecuali dengan izin keduanya. Kecuali dengan izin keduanya. Jadi jangan kemana-mana kalau sudah tidak boleh. Apalagi kuntar kon kancah. Kuntar niku HP ni kancah naudzubillah. Kuntar ni amon letak baki nang. Jadi kalau sudah tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya untuk kemana-mana, sudah tetap saja di rumah. Kecuali hal-hal yang wajib lagi. Yang wajib tidak boleh tidak. Jadi ya kita pamitlah betul-betul kepada orang tua. Orang tua itu juga harus mempertimbangkan maslahat putra-putrinya. Jangan menjadi orang tua yang sajjanatibi kardiman kardiwati. Jangan menjadi orang tua yang kardiman dan kardiwati. Karapatibi. Sainai dewe. Jangan. Kita harus sama-sama sebagai orang tua kembali kepada hukum Allah. Kalau tidak tahu, bertanya kepada ulama dan para guru supaya menjadi orang tua teladan, orang tua yang baik, yang memberi berkah, yang bisa menularkan berkah barokah kepada putra-putrinya. Cek tetih orang tua laki bini sekardiman atau kardiwati, karapatibi saya naik dewe. Jangan. Kita harus sama-sama belajar. Belajarlah agama, kembali dah kepada agama, kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah SAW. Sebagai orang tua yang baik. Juga lebih-lebih sebagai anak yang baik, harus belajar bagaimana caranya menjadi anak yang baik, anak yang solehah-solehah. Yang soleh dan solehah. Supaya sama-sama mendapat ridha Allah SWT, berkumpul tidak hanya di dunia. Tapi yang paling indah, berkumpul dengan orang tua kita dan anak-anak kita semua, dengan guru-guru kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.